Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di channel Telegram maupun di kolom komentar YouTube. Yang pertama yang akan saya analisa sore hari ini ada saham SCMA, yang kedua Doit, ketiga Raja, keempat Tower, dan kelima Tins. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SCMA yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik cukup tinggi 4,51% ke level harga 1275. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA mengarah ke resistennya di 1330 dan Bapak Ibu bisa lihat setelah indikator MACD mengarah ke bawah hampir mendekati nol, kemudian mulai melandai dan mulai menyempit dan bahkan sudah mau membentuk golden cross. Bar chart di bawah nol juga makin tipis. Ya, berpotensi SCMA akan menguji resisten di 1330. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 1440. Dan pada hari Jumat kemarin SCMA naik disertai volume saat dia breakout EMA 20-nya. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat? Kita hapus dulu. Ini yang dulu sudah terlalu dalam ya Bapak Ibu cut loss-nya. Jadi potensi profitnya juga kecil di 5,38%. Potensi loss-nya ada di 10% lebih. Jadi menurut saya ini belum ya, karena sudah terlalu dalam. Kalau Bapak Ibu kemarin beli saat-saat dekat-dekat support ini, buy on support, Bapak Ibu sudah bisa menikmati profit. Kalau beli di 1200 saja di 5%, Bapak Ibu cut loss-nya di 1130. Dengan posisi yang sekarang Bapak Ibu sudah berjalan profitnya di 5%. Dan seperti yang terlihat, range sideway SCMA itu ada di harga 1180 sampai 1330 dan di pertengahan range sideway-nya itu ada di 1275. Sempat dua kali diuji di bulan Juli awal, diuji gagal, dia turun lagi ke support sideway-nya, kemudian dia di bulan 7 akhir dia mampu breakout resisten terdekat di 1275, kemudian di 3 hari kemudian dia turun lagi. Semoga ini bisa breakout ya resisten terdekat dan mengarah ke 1330. Seperti yang tadi saya bilang, sudah terlalu dalam ya, cut loss-nya ada di 10% dan profitnya cuman ada di 5%. Kalau Bapak Ibu mau seperti itu mencoba untuk membeli SCMA ya nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu siap dengan resikonya seperti yang analisa saya seperti itu. Nah, di sini biar kita gambar lagi ya. Nah, cut loss-nya di bawah EMA 200-nya di 1130 sampai 1135. Take profitnya ya di resistennya ini aja dekat di 1330, sekitar 4,57%. Hampir 2 kali lipatnya malah. Saya sudah pasang target di 1440 ya SCMA. Nah, kalau kita lihat jangka panjang, nih kalau Bapak Ibu lihat jangka panjang atau history sebelumnya, range sideway SCMA itu ada di harga 1180 sampai 1330. Nah, ini di harga pertengahan ini ya. Jadi seperti itu untuk SCMA. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya barang di daerah bawah sini di 1200-an sampai 1240, ya bisa aja besok hari Senin Bapak Ibu kalau dia mampu breakout 1280, Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Kalaupun dia false breakout ya Bapak Ibu bisa take profit dulu di 1275 ini. Kemudian lihat ke depannya, apa dia kalau dia lebih dalam turunnya ke 1200 ya Bapak Ibu bisa spekulasi buy lagi. Kan ini bisa terlihat ini range sideway terdekatnya ada di 1180 sampai 1275. Jadi seperti itu aja untuk SCMA, masih berpotensi mengarah ke atas dan juga masih berpotensi menguji resistennya di 1330 ya. Kalau ini kita hapus saja. Nah, resistennya di 1330. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Doit. Doit pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 294, naik 1,38%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Doit masih berpotensi menguji supportnya di 280. Di situ juga ada EMA 20. Kalau itu mampu dipertahankan, ya
Doit bisa jadi kembali rebound dan menguji resistennya di 330 seperti ini. Kalau dilihat saat penurunan Doit 2 hari tidak disertai volume, saat naik dia disertai volume. Ya, potensi Doit. Jadi apakah Doit bisa spekulasi buy dengan kondisi MACD sudah terbentuk dead cross walaupun masih di atas 0 dan bar chart di bawah 0 juga tidak makin dalam ya. Bar chartnya masih melandai, masih sama seperti bar chart 2 hari sebelumnya. Ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di 270 bisa aja spekulasi buy cut loss di 270. Take profitnya bisa Bapak Ibu di 325 atau di dekat-dekat resistennya di 330, sekitar 12%. Cut lossnya sekitar 7,5% di 270. Ya, sesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau yang sudah punya barang di atas, beli di harga pucuk, misalnya beli di atas resisten ini, ya Bapak Ibu bisa pasang cut loss di 270. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah beli di atas 240 ini, di 240 ya udah bisa pasang trailing stop aja. Kalau dia menyentuh 270 ya cut loss aja dulu. Jadi seperti itu. Potensi Doit juga masih bagus ya, karena indikator moving average 20 sudah membreakout ya, membreakout 3 moving average 60, 150 dan 200, dan moving average 60 sudah membreakout atau memotong ke atas moving average 150 dan sedikit lagi akan memotong moving average 200. Ya, potensi bagus untuk Doit. Potensi melanjutkan uptrend ya, minimal dia harus menguji 330 sampai 334 untuk Doit. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Raja yang pada hari Jumat ditutup naik tinggi 14,78%, KLP harga 132. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Raja akan menguji lagi resistennya di 140. Sempat diuji pada hari Jumat disertai volume tapi tidak mampu breakout. Kemungkinan juga pada profit taking akhir pekan. Makanya saham Raja kemudian dibawa turun. Dengan karakter juga ya, Bapak Ibu bisa lihat karakter saham Raja ini sering membuat upper shadow yang panjang ya. Nih, saat dia naik tinggi disertai volume pasti membuat upper shadow. Ya, potensi Raja dengan kondisi seperti ini, Raja masih berpotensi menguji resistennya di 140 ya. Apakah bisa spekulasi buy? Udah terlalu dalam ya Bapak Ibu. Kalau cut lossnya juga sangat dalam nih. Di 22%. Karena saya akan cut loss di daerah-daerah supportnya ini. Kalau Bapak Ibu cut loss di sini bisa aja di bawah EMA 200-nya nih di 4,5% atau di harga ARB-nya kalau di ARB hari Senin di 6,9%. Ya, dengan resiko ke trigger Raja. Karena Raja ini kan saham-saham under 200 ya, untuk digoreng bandar juga cukup besar dengan volatile harga yang sangat tinggi ya. Jadi terlalu beresiko kalau sudah di harga atas ini. Ya, walaupun kita tahu maksimal ARB sekarang cuma di 6% ya semua saham. Jadi ya Bapak Ibu bisa aja spekulasi buy dengan resiko cut loss di harga ARB aja. Nah, seperti itu. Jadi kita pasang cut lossnya di 123 ya di harga ARB dan take profitnya di 142. Jadi di 7%, hampir sama ya. Cut loss di 6,72% di harga 123, take profitnya di 142 dengan potensi profit 7,45%. Tapi kalau dia mampu breakout, Bapak Ibu bisa pasang trailing stop aja. Nah, jadi kalau dia Bapak Ibu pasang trailing stop, kalau dia balik arah lagi, Bapak Ibu bisa take profit dulu. Jadi seperti itu ya untuk Raja. Walaupun kita lihat ini indikator MACD Raja juga cukup bagus. Garis biru sangat mengarah ke atas dan bar chart juga di atas 0 makin tinggi, ya berpotensi Raja terdekat menguji 142, resisten di 142. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Tower yang pada hari Jumat ditutup turun 1,92%. KLP harga 1020. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal,
tower masih akan mengarah ke 1000 bahkan ke 980. Dan ini trading plan yang saya buat. Kalau beli tower, saya bilang belinya di agak bawah aja, di 1000 sampai 1010 dengan cut loss di harga 965, di kerugian sekitar 4,15%, dan take profitnya ya di resisten sideway-nya di 115 yang sempat sekali diuji di bulan 8 awal, namun kemudian di hari ketiga dia breakdown lagi ya. Breakdownnya dengan membuat gap ya, masih berpotensi tower ke atas, cuman lagi koreksi ya dalam jangka pendek. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga bar chart di bawah 0 tidak dalam, masih sama seperti bar chart 2-3 hari sebelumnya. Semoga di minggu depan tower akan melandai di area 1000, kemudian saat momentum bagus dia kembali rebound dan menguji resisten di 1115. Ya, seperti ini trading plan-nya. Kalau beli di harga 1000 atau 1010, cut loss-nya di 1065 sampai 1070, take profit di 1115. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tins yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik cukup tinggi 5,81% ke harga 820. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins masih akan menguji resisten di 820. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 900. Dan potensi bagus untuk Tin kalau sudah berada di atas 900 ya, mengarah ke 1000 terdekat, bahkan bisa ke 1100. Nah, ini kuncinya ya. Resisten neckline di 900. Kalau bisa confirm breakout dari 900, arah Tins akan makin bagus ya, akan mengarah ke 1000 bahkan ke 1100. Apakah bisa spekulasi buy di harga pucuk daerah resisten? Nah, terlalu berisiko ya Bapak Ibu. Cut loss-nya juga agak dalam ya, wait and see dulu lah. Kalau yang sudah punya barang di daerah bawah sini di 740 sampai 730 ya bisa pasang trailing stop kalau dia mampu breakout besok di hari Senin, breakout 820. Kalau Bapak Ibu baru mau beli di harga pucuk ya terlalu berisiko, karena cut loss-nya di bawah supportnya di 720 itu sekitar 14%. Nah, di 14% terus di 18%, di 15% juga ada EMA 200-nya. Ya agak dilema ya kalau mau cut loss di daerah sini nih. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 20-nya ini ya sesuaikan aja nih. Nah, di 760 dengan resiko ke trigger dengan potensi profit ya terdekatnya aja dulu. Nah, di 900 di 8% ya hampir 1/2 lah. Hampir 1/1, hampir sama. Tapi ingat Bapak Ibu, ini sudah di daerah pucuk. Sangat berisiko untuk Tins juga turun lebih dalam lagi ya. Sangat berisiko. Jadi bisa aja besok Tins breakout tapi kemudian dia dibawa turun lagi, atau pasca breakout dan mengarah ke 720. Wait and see dulu aja untuk Tins. Walaupun kita lihat Tins pada saat mencoba breakout 820 disertai volume pada hari Jumat, dan bar chart indikator MACD juga mulai menipis. Nah, bisa dilihat ada potensi memang Tins ke arah atas. Yang mau spekulasi buy ya silahkan aja dengan kondisi seperti ini, dengan resiko ke trigger karena dekat. Ya seperti itu aja untuk Tins. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam menyimpan, membeli dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau mau komentar, saran dan kritik bisa tulis di komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.